Jadi sebenarnya olahraga itu sendiri industri, pariwisata juga industri. Ya. Sehingga memang kita punya tupoksi kita ini adalah mengembangkan kawasan industri. Dalam festival ini ada program, ada perlombaan, ada pameran-pameran di sini, ada UMKM dan sebagainya. Kalau untuk fasilitas yang ada sini kita bangun sirkuit. Kita bangun sirkuit, kita siap perangkat-perangkat yang bisa disewakan. Dan ini bukan hanya untuk motor saja ya. Mobil juga, ini tadi saya lagi bicara bagaimana di dalam ini kan masih luas. Kita bikin area untuk off-road. Ya. Jadi oto dan motor yang punya hobi otomotif, silakan datang berlatih di sini, silakan datang buat pertandingan di sini. Pengelola Badan Usaha Milik Daerah PT Kawasan Industri Bolok saat ini sedang membangun sirkuit balap motor beserta sarana pendukung dalam rangka penyelenggaraan road race yang akan berlangsung pada 11 hingga 13 November 2022. Hal tersebut disampaikan Direktur PT Kawasan Industri Bolok Gabriel Kenenbudi didampingi Direktur Operasional Martin Kale di lokasi kawasan Industri Bolok Selasa 25 Oktober 2022. Selengkapnya simak penjelasan Kenenbudi berikut ini. Ya, kualifikasi itu mulai tanggal 10 November dan nanti mulai tanggal 12-13 itu sudah mulai final. Dan final itu kita ada rubah sedikit ini jalanan bikin sirkuit. Sehingga memang tantangannya seperti di sirkuit biasanya. Sirkuit biasa. Karena ini kan jalan kita hanya lurus toh. Jadi ini nanti ada masuk, keluar, stop and go, ada yang miring segala macam. Jadi kita buat Akan dibuat seperti itu. Akan dibuat. Jadi sebenarnya olahraga itu sendiri industri, pariwisata juga industri. Ya. Sehingga memang kita punya tupoksi kita ini adalah mengembangkan kawasan industri. Jadi semua jenis industri kita bawa masuk ke sini. Kebetulan memang kita sudah ada badan jalan di sini seperti bapak-bapak lihat. Ya. Tapi selama ini kan ini tidak dipergunakan. Menyesal toh. Betul. Sekarang kita mempergunakan ini supaya bisa mendapatkan pendapatan untuk paling sedikit ada kontribusi PAD dari kawasan industri Bolok untuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi ini tidak berakhir di sini. Nanti di bagian dalam ini ada lokasi untuk off-road. Off-road. Iya, untuk off-road. Jadi oto-oto juga bisa masuk untuk perlombaan di dalam. Dalam lokasi. Selama kita masih belum membangun di lokasi karena kita luas sekali nih. Luas. Jadi prioritas pembangunan kita memang di depan, di sebelah kanan. Ada kalau dari sini sebelah kiri dan di belakang itu prioritas pembangunan. Jadi ini memang 3-4 tahun ke depan ini memang belum dipakai lahan ini. Sehingga memang kita pergunakan untuk bisa mendapatkan penghasilan untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi ini tantangan untuk kita pengurus. Memang kita diberikan kesempatan untuk berinovasi. Ya. Yang penting kita tidak melanggar peraturan, yang penting kita tidak melanggar perencanaan, dan yang paling penting ada kontribusi dari BUMD kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Itu. Yang inti kita buat acara-acara event di sini bahwa orang kenal bahwa ada kawasan industri di NTT. Karena ini gaungnya masih terlalu kecil, sehingga memang kita sengaja supaya buat ada acara yang agak besar supaya gaungnya juga besar dan tidak menutup kemungkinan bahwa acara-acara rutin nanti kita akan tarik ke sini. Bapak-bapak, Ibu kan ingat dulu kalau kita masih kecil-kecil setiap 17 Agustus ada THR misalnya. Hilang kan? Tidak ada. Saya akan bawa itu ke sini. THR tahun depan di sini. Saya akan usahakan tahun depan kita siapkan di sini lokasi untuk THR. Jadi untuk seluruh NTT. Untuk seluruh NTT. Dan kita ada parade budaya di sini. Parade budaya. Setiap dari daerah kita akan buat parade budaya di sini. Jadi itu memang kita berusaha untuk itu. Supaya masyarakat di sini juga ada tempat di mana mereka bisa rekreasi, mereka bisa menyalurkan hobi mereka. Itu sangat penting daripada anak-anak lari-lari kendaraan di Kupang ngawur-ngawur. Kita bawa sini tidak ada apa-apa, mereka bisa lari sampai motor meledak pun tidak ada masalah di sini. Ya. Jadi saya malam-malam kalau di depan katedral itu saya ngeri sekali kalau mereka lari motor tengah malam tuh. Wah, ngeri sekali ya. Jadi Pak Gabriel hari ini mengajak anak muda yang punya sepeda motor atau berhobi datanglah ke sini. Dan gratis. Dan gratis untuk berlatih di sini. Ya. Tidak dipungut biaya. Kita awalnya tidak pungut biaya. Kalau ada pertandingan mereka harus ikut. Tetapi kalau untuk melatih silakan aja datang. Oh, siap. Di area balap ini fasilitas pendukung selainnya ada apa? Jadi kami nanti ada satu program. Jadi dalam festival ini ada program, ada
perlombaan, ada pameran-pameran di sini, ada UMKM dan sebagainya. Kalau untuk fasilitas yang ada sini kita bangun sirkuit. Kita bangun sirkuit, kita siap perangkat-perangkat yang bisa disewakan. Seperti ban-ban untuk kasih profil di jalanan. Kita siapkan itu semua. Semua pengamanan ya? Semua pengamanan kita siapkan. Bahkan kita kerjasama sama masyarakat, sehingga yang jaga keamanan di sini malah masyarakat. Ya, mereka. Termasuk menjaga kelola parkir dan sebagainya. Itu hal-hal yang kita kasih mereka yang kelola. Dan ini bukan hanya untuk motor saja ya, mobil juga. Ini tadi saya lagi bicara bagaimana di dalam ini kan masih luas. Kita bikin area untuk off-road. Ya? Jadi oto dan motor yang punya hobi otomotif silakan datang berlatih di sini, silakan datang buat pertandingan di sini. Jadi ini mulai tanggal 10 November. Mulai 10 November. Jadi dan seterusnya. Dan seterusnya. Eventnya ada terus. Eventnya, jadi event ini malah kami berpikir tidak hanya stop di sini. Karena saya bermimpi bahwa di setiap pulau itu nanti akan ada event. Sambil kita berjalan menyelenggarakan, sambil di sana kita presentasikan kawasan industri di semua daerah. Mungkin di Sumba 1 kali, di Flores 2 kali karena panjang. Habis di daratan timur lagi mungkin ada di Atambua 1 kali, di Soe 1 kali. Nanti puncak acaranya di sini. Setiap tahun ada puncak acara besar di sini. Nanti ada semua pembalap dari seluruh NTT dan dari luar akan bertanding di sini. Tapi kita kejar paling terlambat itu nanti tanggal 5 sudah selesai semua. Karena tanggal 10 kita sudah pakai. Jadi ini event regional atau event nasional? Ini pertama kita menuju event regional, tapi ini open sebenarnya. Yang nasional datang boleh, ya. Tetapi kalau ini sudah jadi, itu kita malah akan mengajak IMI untuk bisa buat event nasional di sini. Event nasional. Sebenarnya kalau bapak ibu lihat yang ada di sini, ini kita buat karena ini memang lahan tidak dipakai sementara ini, jadi kita manfaatkan. Tapi kami sudah punya rancangan untuk bikin sirkuit yang standar internasional itu agak di belakang, dalam kawasan juga. Yang mana tidak mengganggu DED di sini, kami akan bangun di sana permanen. Karena menyambut tahun 2028 nanti kita kan tuan rumah PON. Betul. Nah, kalau kita hanya berbicara tentang tinju, bela diri itu kita sudah jago. Tapi olahraga lain itu kita lemah sekali. Makanya kalau ada fasilitas, pasti bibit-bibit itu akan bermunculan. Selama ini tidak ada fasilitas dan tidak ada sarana yang benar, jadi mereka tenggelam. Misalnya Ratu Kore, ya namanya. Iya, Ratu Kore. Itu dia besar di luar, itu karena modal sendiri, karena berani aja ada orang tua yang bisa bawa keluar. Nah, seperti dia itu banyak sekali di NTT yang tidak bisa tersalur dengan betul. Nah, ini kalau sampai kita tidak punya arena, kita tidak punya bibit, kemungkinan besar olahraga otomotif pada PON nanti tertarik ke NTB. Nah, itu kita rugi. Kita rugi. Nah, saya berusaha itu ada dari 30 cabang olahraga yang diberikan kepada kita, diberikan kepada NTT. Kan NTT dan NTB bagi dari 60 itu 30 NTT, 30 NTB. Kalau kita 30 yang ini kita tidak bisa penuhi, nanti mereka tarik ke sana yang lain. Jadi akhirnya kita tuan rumah, tapi mereka yang dapat lebih banyak, rugi kita. Karena setiap event itu kita pasti ada dapat side effect-nya, dampak positif. Nah, jadi ini yang berusaha kita bangun. Kedepannya nanti ada satu arena di belakang, sirkuit tetap namanya. Artinya itu bisa balap motor, bisa balap oto. Ya mungkin tidak sekelas Mandalika karena uang kami tidak sebanyak itu. Tapi artinya sudah masuk dalam standar nasional yang bisa dipakai secara nasional. Melengkapi sedikit bahwa yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ini kita tidak mengubah status kawasan, tidak. Tetapi di kawasan industri, tapi kegiatan ini merupakan salah satu adalah merupakan ajang promosi supaya orang tahu bahwa ternyata kawasan ini ada. Itu intinya di situ. Jangan sampai ada yang bertanya, ini kok kawasan dialihkan status jadi sirkuit? Bukan, tidak ada. Tetapi di kawasan industri. Ya. Tapi bagaimana menarik minat supaya orang tahu, kita coba dari kegiatan promosi itu adalah membuat event seperti ini. Salah satu contoh yang paling jelas misalnya, kalau kita buat di sini event-event perlombaan nasional yang berhubungan dengan otomotif, pasti pabrik-pabrik oto, pabrik-pabrik motor itu dengar, karena mereka jadi sponsor utama kan, mereka dengar, oh sana ada kawasan industri, wah sana aktif ada kegiatan balap, wah kita kasih masuk spare part, bikin pabrik spare part di sini, bikin perakitan motor di sini. Nah, ini peluang untuk kita harus tangkap peluang ini. Jadi semua sisi itu kita kerja sekarang.
Yang berhubungan dengan industri, yang bersinggungan dengan industri, kita kerja semua. Kita tidak terlalu kolot lagi untuk berpatokan, wah ini seperti ini yang mesti kita lakukan. Tidak, sekarang ini kita diberikan peluang oleh pemerintah untuk berinovasi. Luas areanya ini berapa? Luas area total dari kawasan industri ini sesuai dengan Perda ada 900 hektar. Tetapi untuk ini yang sudah ada perencanaan DED-nya dari Kementerian Perindustrian, dukungan Kementerian Perindustrian itu ada 203 hektar. Nah, ini lokasi ini masuk dalam 203 hektar. Nah, nanti yang lain itu yang di belakang-belakang masih banyak lagi. Jadi kalau ibu bapak lihat masuk dari pintu masuk utama tadi ada kantor kita sampai PLT usaha, ini baru 203 hektar. Masih ada 600 hektar lagi ke sana dan ke depan. Luas. Masih luas sekali. Pada waktu perlombaan nanti yang paling penting itu adalah keamanan dan kesehatan. Jadi ada titik-titik yang kami sudah plot di mana ambulans akan duduk. Di sana ada fasilitas umum seperti kamar mandi, ada sudah kita siapkan. Fasilitas makanan apa segala macam minuman sudah disiapkan. Bahkan ada rentetan-rentetan acara. Jadi masyarakat lokal yang diperdayakan. Iya. Jadi jangan kita bawa dari luar. Jadi kita sudah rapat sama masyarakat. Dari masyarakat semua. Sama masyarakat. Pengembangan daerah sini tidak terlepas dari masyarakat. Saya tidak mau lagi dulu itu ada seperti paradigma bahwa pemerintah di satu sisi, masyarakat di satu sisi. Nah, ini tidak usung lagi. Saya bilang ini tidak modern lagi. Modern itu adalah kita jalan sama-sama. Untuk itu saya akan kasih peluang bapak-bapak bisa mendapat uang dalam setiap kali event, tetapi bapak-bapak harus menjamin. Saya juga buka peluang kepada masyarakat yang rumahnya berdekatan. Karena pembalap kita ini juga ada yang datangin dari luar kota. Mereka perlu akomodasi. Jadi tidak perlu lagi hotel jauh ke sana. Rumah-rumah yang ada kamar 1-2 kamar yang tidak dipakai, asal dibuat bagus, bersih, bisa disewakan. Kita bisa arahkan. Kamu bisa sewakan. Mereka lebih dekat ke lokasi, lebih senang. Nah, ini ada potensi pendapatan juga untuk masyarakat sekitar sini. Ibu-ibu malah saya ajak buat makanan, pisang goreng, kopi, apa. Ini ada peluang besar untuk masyarakat. Itu